Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Saputra, NPM 18 14 19 10 03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit-penyakit penting pada beberapa tanaman perkebunan, khususnya di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tanaman perkebunan. Nah, dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, kegiatan perkebunan sendiri adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bahan atau jasa hasil tanaman tersebut, dan dengan bantuan ilmu pengetahuan serta teknologi, permodalan, dan manajemen, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Jadi tanaman perkebunan adalah tanaman-tanaman pertanian yang ditanam dalam skala besar. Nah, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tentunya. Sehingga tanaman-tanaman perkebunan ini merupakan tanaman-tanaman yang ditanam oleh perusahaan-perusahaan besar biasanya. Nah, tanaman perkebunan sendiri jika didefinisikan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Jadi tanaman semusim seperti pisang, nanas, itu bisa jadi tanaman perkebunan kalau tanaman-tanaman itu ditanam dengan tujuan yang tertera dalam perkebunan. Nah, di sini ada contoh-contoh tanaman perkebunan yang paling umum di Indonesia. Yang pertama ada kopi. Ini kopi robusta atau kopi canepora. Kemudian ada lada, lalu ada kelapa sawit, ada kakao, dan ada tembakau. Nah, di sini kita akan membahas 5 penyakit pada tanaman tersebut. Ini penyakit pentingnya. Yang pertama di tembakau ada virus mozaik tembakau. Kemudian ada di kelapa sawit itu busuk pangkal batang, dan busuk pangkal batang itu sendiri juga ada di lada dengan penyebab yang berbeda. Kemudian ada kakao dengan penyakitnya yaitu busuk buah, dan ada kopi dengan penyakitnya yaitu bercak daun kopi. Yang pertama kita akan bahas tentang virus mozaik pada tanaman tembakau. Nah, gejalanya sendiri itu yang pertama adalah klorotik di sekitar tulang daun. Semakin lama daun menjadi berwarna belang atau mosaik. Ya, ini bisa dilihat daunnya tidak hijau sempurna seperti gambar pertama tadi. Nah, ini daunnya ini ada bercak-bercak seperti mosaik atau belang-belang. Daun yang berwarna hijau akan lebih tua warnanya dan pertumbuhan daun terhambat. Tanaman menjadi lebih kecil atau kerdil. Pada umumnya muncul bercak-bercak hijau atau kuning tidak teratur pada daun. Nah, penyebabnya sendiri ini sesuai namanya, virus mozaik tembakau, penyebabnya adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Ini adalah virus paling bersejarah karena di awal penemuan virus adalah virus ini yang menyerang tembakau ini. Nah, ini partikel TMV-nya di bawah mikroskop elektron, jadi seperti batang-batang seperti ini. Ya. Bagaimana cara penyebarannya? Nah, ini penularan dapat terjadi secara kontak langsung melalui api, tanah, dan benih. Cuma harus diingat meskipun melalui kontak langsung, tapi bukan berarti virusnya dapat berpindah dari satu daun ke daun yang sehat begitu saja. Harus ada luka terlebih dahulu atau serangga-serangga pembawa begitu, karena ya yang menyebar ini adalah virus, yang mana virus apabila di luar tubuh inang mereka adalah benda mati. Nah, bisa melalui apit. Nah, apit ini adalah kutu daun. Lalu kontaminasi langsung terjadi melalui luka. Nah, ini pada tanaman akibat aktivitas pendaraan, ada binatang, ada pelaksanaan lapangan seperti pemangkasan, pembajakan, maupun pengendalian gulma. Lalu ada juga kontaminasi pada benih, dapat terjadi pada buah yang sakit. Lokasi virus terdapat pada eksternal mucilage, testa, dan endosperma. Kemudian TMV sangat stabil dan masih virulen meski sudah melewati masa penyimpanan selama 50 tahun. Ini luar biasanya TMV adalah mereka masih stabil meskipun biasanya tembakau itu telah diolah menjadi rokok.
Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama ini menghindari lahan-lahan bekas tanaman inang yang terserang DMP. Kemudian ada menanam varietas tahan seperti Cokar 51, Cokar 86, dan SC72. Lalu ada pengendalian serangga vektor. Nah, ini tadi seperti golongan kutu-kutu daun. Nah, ini ada contohnya Myzus persicke. Ini bisa kita kendalikan agar dia tidak menyebarkan virus-virus ini ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian ada disinfeksi tangan para pekerja kebun. Nah, disinfeksi tangan para pekerja kebun ini bertujuan untuk apabila ada siapa tahu salah satu pekebun itu perokok, maka mereka kan berpotensi untuk membawa virus DMP ini. Nah, dengan disinfeksi ini, maka potensi tersebut dapat diminimalisir. Kemudian ada rotasi dengan tanaman inang. Jadi apabila musim tanam ini menanam tembakau, diusahakan musim tanam selanjutnya menanam tanaman di luar famili Solanaceae. Nah, ini kita masuk ke penyakit yang kedua, ada busuk pangkal batang kelapa sawit. Gejalanya yaitu pembusukan pada pangkal batang di atas akar, daun kuning kemudian mengering dan nekrosis dari pelepah bawah terus ke pelepah atas. Kadangkala ditemukan tubuh buah jamur patogen pada pangkal batang. Bisa kita lihat di sini, ini benar-benar busuk pada pangkal batangnya dan ini sangat merugikan di perkebunan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit tumbang dan bagian bawah batang telah membusuk. Jadi tiba-tiba tanamannya busuk gitu, tumbang. Nah, ini disingkat juga sebagai BPB atau busuk pangkal batang tadi. Nah, penyebabnya itu jamur Ganoderma boninens atau buah jamur seperti ini bisa kita lihat. Dia apabila sudah di dalamnya itu sudah penuh dengan hifa-hifa jamur, maka akan keluar tuh buah ini. Jadi terkadang pengendaliannya sangat terlambat. Nah, ini hifa-hifanya apabila dilihat di bawah mikroskop. Cara penyebarannya bagaimana? Banyak tanaman sakit tumbang yaitu sebelum badan buah jamur terbentuk. Yang tadi hifanya telah berkembang, kemudian satu atau beberapa badan buah terbentuk sekaligus pada pangkal batang dan pangkal akar, mula-mula sebesar kancing baju, berwarna putih dan berkembang membentuk lempengan pada posisi horizontal. Untuk lempengan pada posisi horizontal ya. Kemudian cara pengendaliannya bisa diaplikasikan dengan jamur mycorrhiza seperti Trichoderma atau Gliocladium. Nah, ini penyakit ini kan terbawa oleh tanah ya, soil-borne. Nah, ini dengan inokulasi Trichoderma atau Gliocladium diharapkan akar-akar sawit itu akan terjaga, begitu akan terlindungi sehingga potensi untuk diserang oleh jamur Ganoderma itu akan sangat berkurang. Kemudian bisa dilakukan membongkar dan memusnahkan tunggul-tunggul yang terinfeksi. Lalu untuk alternatif terakhirnya bisa digunakan fungsi kimia sintetik, umumnya sulit mengendalikan penyakit ini. Nah, namun ada yang menunjukkan hasil cukup baik seperti triazol, tridemov, dan triadimenol. Nah, masuk yang ketiga, nah ini juga busuk pangkal batang, tapi pada tanaman lada. Nah, gejalanya sendiri ini ada bercak coklat pada bagian tengah atau tepi ujung daun, pangkal batang membusuk, terjadi perubahan warna pada pangkal batang, semula berwarna coklat kekuningan, kemudian coklat kemerahan, coklat kehitaman, dan akhirnya berwarna hitam. Kulit batang terkelupas dan jaringan kayu akan terlihat coklat kehitaman. Serangan pada pangkal batang ini akan menyebabkan pucuk kayu. Jadi kita ingat bahwa di pangkal batang ini adalah tempat transport air ya, jadi tempat perpindahan dari air dari dalam tanah ke daun-daun untuk melakukan fotosintesis. Nah, apabila pangkal batang ini rusak atau terhambat karena aktivitas patogen, maka akan dipastikan pucuknya akan layu. Nah, ini busuk pangkal batang pada lada, penyebabnya sendiri ini ada organisme menyerupai jamur, yaitu Phytophthora capsicum. Nah, ini miseliumnya pada cawan Patrick, kemudian ini adalah hifa dan conidiumnya yang diamati di bawah mikroskop. Kemudian bagaimana cara penyebarannya? Penyakit dapat menyebar melalui saluran air atau drainase, percikan air hujan di permukaan tanah, melalui manusia, hewan, dan alat-alat pertanian. Selain itu dapat juga menular melalui stek tanaman atau bagian tanaman sakit, bibit tanaman terinfeksi, dan melalui udara atau angin. Busuk pangkal batang lada juga dapat menyebar melalui kontak akar tanaman sakit dan sehat.
Walaupun namanya busuk pangkal batang, namun dapat menyerang juga pada daun dan buah. Nah, ini bagaimana cara mengendalikannya? Yang pertama, kita bisa menggunakan stek sehat yang bebas patogen, kemudian mengatur naungan supaya tidak terlalu lembab, membuat saluran drainase untuk menghindari genangan air, bibit yang menunjukkan bercak hitam pada daun atau batang langsung dimusnahkan. Pemberian agen hayati seperti trichoderma dengan dosis 500 kg per hektar juga dapat dilakukan sebagai pengendalian hayati. Yang keempat adalah busuk buah pada tanaman kakao. Gejalanya bercak coklat yang terjadi pada permukaan buah, umumnya pada ujung atau pangkal buah yang lembab dan basah. Nah, bisa kita lihat di sini bercaknya awalnya kecil, kemudian selanjutnya membesar dan menjadikan buah kakao mengalami kebusukan. Nah, umumnya saat buah sudah busuk akan mengering, kemudian muncul tanda penyakit berupa spora jamur patogen, nanti putih-putih seperti ini. Penyebabnya sendiri itu hampir satu genus dengan penyebab pada lada tadi, yaitu Phytophthora palmifera. Ini golongan organisme menyerupai jamur juga. Nah, bisa kita lihat di sini miseliumnya, kemudian di sini ada conidiumnya, dan ini ada hifa dan conidiofornya. Nah, bagaimana cara penyebarannya? Spora cendawan Phytophthora palmifera ini menyebar dibantu oleh angin, sehingga dapat terbang dalam tanda kutip, hinggap dan menginfeksi buah-buah sehat yang berada jauh dari tanaman inangnya yang awal. Penyebaran busuk buah juga dapat dibantu oleh hewan-hewan yang tinggal di sekitar buah seperti semut hitam, tupai, bekicot, dan hewan-hewan lainnya. Atau bisa juga antar batang yang sakit dan yang sehat itu saling bersinggungan. Kemudian cara pengendaliannya sendiri, ini dapat menggunakan klon unggul yang tahan penyakit busuk buah kakao seperti DRC16 atau ICS6. Tidak menanam kakao maupun pohon pelindung dengan jarak yang dekat agar kelembabannya terjaga. Kemudian pemangkasan cabang tanaman kakao dan pohon penaung secara berkala juga hampir sama tujuannya untuk menjaga kelembaban agar tidak terlalu tinggi dan suhu juga agar tidak terlalu rendah. Kemudian penyemprotan agensi hayati seperti trichoderma dengan dosis 200 gram per liter. Dan untuk alternatif yang terakhir ini adalah aplikasi fungisida kontak berbahan aktif tembaga 0,3%. Nah, ini sebagai alternatif yang terakhir apabila dirasa intensitas serangannya sudah sangat tinggi dan perlu dikendalikan dengan cepat. Yang terakhir ini ada bercak daun pada tanaman kopi. Gejalanya sendiri yaitu daun yang sakit akan menunjukkan gejala timbul bercak berwarna kuning yang tepinya dikelilingi halo atau lingkaran berwarna coklat. Nah, bercak tua ini pusatnya berwarna putih, kelabu, sering tertutup dengan serbuk hitam yang terdiri dari conidium patogen. Bercak ini juga lebih jelas dilihat dari sebelah atas. Berbeda dengan penyakit karat daun, biasanya lebih mudah dilihat dari sebelah bawah. Nah, penyebabnya sendiri ini ada Cercospora covicola. Nah, ini gambar pada daun tadi yang terserang, kemudian diinklusikan pada media, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Penyakit ini umumnya dijumpai pada pertanaman kopi yang kurang mendapat pemeliharaan. Nah, bisa menyebar penyakit ini dibantu oleh keadaan lingkungan yang lembab dan pola tanam yang kurang baik. Penyebaran penyakit melalui spora yang terbawa angin dan aliran hujan serta alat-alat pertanian. Bercak pada buah menyebabkan jaringan membusuk dan mengenai biji sehingga kualitas biji menurun. Nah, pengendaliannya sendiri bisa pemberian naungan yang cukup maupun yang berimbang, mengurangi kelembaban kebun melalui pemangkasan dan pengendalian gulma. Kemudian aplikasi agensi hayati seperti jamur trichoderma, dan sebagai alternatif terakhir secara kimiawi yaitu dengan menyemprotkan basvitin 50 WP 0,2%, kemudian ada cuprafit OB 21 0,35% dan diten di M45 80 WP 0,2%. Nah, dengan cara-cara ini bisa kita kendalikan penyakit bercak daun pada kopi tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini walaupun sedikit terburu-buru bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.